Bab 049. Tidak segampang itu. Tidak pernah bisa segampang itu untuk melawan seorang Wirya Ardiandra Kusuma. Bodoh. Itu adalah kata pertama yang Wirya lontarkan pada dua orang yang sepertinya masih begitu kaget dan agaknya belum bisa mencerna akan apa yang barusan saja terjadi. Masih belum sadar bahwa rencana mereka sudah hancur berantakan. Sudut bibir Wirya tertarik samar. Kalian itu terlalu bodoh sampai melakukan suatu hal yang teramat biasa seperti ini, cemoohnya penuh penekanan pada kata biasa yang ia lontarkan. Gue sudah memberi peringatan pertama dengan membatalkan kerjasama. Dari sana saja, apa kalian masih tidak bisa membaca situasi? Wirya terkekeh samar. Suara tawa yang bahkan hanya semakin membuat situasi semakin membeku juga menegang. Siapa saja yang ada di ruangan itu juga sudah bisa merasakan ada aura bahaya juga ancaman hanya dari mendengar tawa itu saja. Kalau sudah begini, apa kalian benar-benar ingin hidup kalian hancur? Wirya sedikit mencodongkan tubuh ke depan, menatap tepat Adrian dan juga Renata secara bergantian. Sedikit pun tidak ada kegentaran melalui sorot mata itu, hanya ada sorot mencemooh juga merendahkan. Atau masih ingin bermain-main? Karena gue juga bisa bermain-main dengan cara yang lebih seru kepada kalian berdua, sambungnya menyeringai dengan sorot mata dingin tanpa emosi. Baik Adrian maupun Renata, tak bisa menahan rasa tercekat yang timbul bahkan menjadi tidak berani membayangkan bermain-main seperti apa yang ada di dalam definisi ancaman Wirya itu. Tanpa sadar, tubuh Adrian sudah banjir akan keringat dingin namun sampai di titik ini saja dia masih menolak untuk kalah. Tidak ingin mengakui kalau sebenarnya dia terintimidasi terutama pada tatapan bengis Wirya yang baru pertama kali ini dirinya lihat. Wirya benar-benar nampak seperti pembunuh berdarah dingin yang tidak memiliki emosi. Yang tidak segan-segan menghilangkan nyawa siapa saja yang mengganggu ketenangannya hidupnya. Bahkan, jika Wirya benar-benar menghilangkan nyawanya detik ini, Adrian mungkin sungguhan tidak akan kaget lagi. Tapi tentu saja, sekali lagi, Adrian mencoba menghalau rasa gentar yang menyerang diri. Mendorong menjauh rasa terintimidasi yang lambat jauh mulai menggerogoti rasa kepercayaan dirinya. Sialan lo Wirya. Lepasin gue. Adrian menjerit dan ia menyumpah di dalam hati karena tidak bisa menahan suaranya sendiri yang terdengar bergetar. Dia kembali memberontak namun tangannya juga kakinya yang terlilit tali benar-benar membuatnya tidak berdaya. Saking ketatnya ikatan tali itu, Adrian bahkan bisa merasakan tulangnya seolah akan remuk. Kini, tatapan Wirya langsung tertuju sepenuhnya kepada Adrian. Orang yang selalu menganggap Wirya seorang saingan yang perlu dikalahkan namun nyatanya, sekalipun dia masih belum bisa mewujudkan itu. Gue tidak pernah menyenggol hidup lo, Adrian. Lo saja yang menghancurkan diri lo sendiri dengan selalu membawa dendam tidak jelas lo itu kepada gue di setiap langkah yang lo ambil di dalam hidup lo. Tidak usah menceramahi gue. Bajingan lo Wirya. Gara-gara lo gue tidak bisa hidup dengan tenang. Gara-gara lo gue selalu hidup dibanding-bandingkan. Gue bakalan abis di tangan gue sialan. Ucap Wirya lalu melengos geli karena ucapan sebelumnya langsung terbukti ketika mendengar jeritan yang Adrian suarakan di detik berikutnya. Salah gue. Atau salah diri lo sendiri yang tidak pernah bisa becus, Adrian. Kalimat mencok itu membakar emosi Adrian seketika. Dia mengerang keras, benar-benar gatal ingin menonjok wajah Wirya yang nampak begitu congkak di matanya sekarang. Wirya mendengkus melihat perbuatan sia-sia yang Adrian lakukan, dia bersandar santai di punggung sofa lalu bersidekap tangan di depan dada. Nampak begitu berkuasa, merendahkan Adrian dan Renata yang masih berlutut dengan sejadi-jadinya. Begini cara lo balas dendam. Berselingkuh dengan wanita ini dengan harapan membuat gue sakit hati. Wirya tergelak sarkastik. Adrian, kapan sih lo bisa melakukan hal yang benar, minimal, sekali saja. Tatapan nyalang Adrian masih Wirya balas dengan emosi yang secuil pun tidak ada, sikapnya masih begitu tenang dan santai, namun justru itu yang malahan semakin membuat amarah Adrian makin menjadi-jadi. Ambil wanita ini sesuka hati lo. Gue malahan berterima kasih akan apa yang lo jakukan karena setidaknya, jalan gue menjadi lebih mudah. Mas. Renata seketika menjerit, bola matanya sudah berkaca-kaca. Bukan ingin menangis karena sedih diperlakukan seperti ini namun karena emosi dan dendam yang makin menggelora sebab benar-benar merasa terhina.
Bisa-bisanya kamu memperlakukanku sejahat ini. Teriaknya, mengguncangkan tangannya yang juga masih terikat tali. Mirror please, yang lo lakukan kepada Mama dan Zahwa bahkan lebih jahat, sialan. Sekarang, Wirya benar-benar tidak segan lagi untuk menyumpah kepada Renata yang bahkan namanya saja tidak pernah sudi lagi keluar dari mulutnya. Itu memang karena dia saja yang penyakitan. Memang salah aku kalau Mama terlalu menyukai aku, hah. Memang salah kalau aku memanfaatkan situasi untuk memberi keuntungan untuk diriku sendiri. Kamu yang salah Mas, kamu yang seharusnya berlutut di hadapan aku. Bisa-bisanya kamu main di belakangku dengan jalan sialan itu. Benar-benar brengsek kamu. Selama ini, yakin lo tahan dengan wanita tidak tahu diri ini, Adrian. Wirya berdecak-decak. Gue pikir lo tidak punya kehebatan tapi ternyata gue baru sadar ada satu keahlian lo yang bisa gue puji. Betah dengan wanita yang bahkan saking tidak bisa introspeksi dirinya, menjadi tidak pernah sadar akan kesalahannya sendiri. Mas. Terima kasih banyak Adrian. Seriously, gue bersyukur sekali lo sudah mengambil malapetaka terbesar di hidup gue. Rasanya wajah Adrian benar-benar tertampar akan segala ucapan sarkastik yang sedari tadi Wirya lontarkan padanya. Sialnya, rasa terhina yang ia rasakan sekarang bahkan jauh lebih besar daripada kemarin ketika sang ayah memukulnya hingga babak belur juga mengatainya dengan segala macam kalimat yang begitu merendahkan dirinya. Gue muak berbicara dengan lo, Renata. Tapi sekarang, gue akan buat lo sadar dengan kesalahan lo sendiri. Wirya berdiri lalu sedikit membungkuk hanya untuk menikmati bagaimana emosi yang menguasai tubuh Renata membuatnya merasa menang dan juga puas. Jangan sok berkuasa lo Wirya. Rendahan dan menjijikan sekali selera lo itu. Mau-maunya lo dengan jalan rendahan itu. Sebenarnya emosi Wirya mulai terpancing akan segala kalimat merendahkan yang sejak tadi Renata lontarkan untuk Zahwa, namun Wirya teramat tahu, jika dia terpancing maka itu artinya dia sudah kalah. Menghadapi kemarahan dengan sikap tenang adalah kemenangan sesungguhnya baginya. Rendahan maksudnya, diri lo sendiri. Yang bahkan berselingkuh jauh lebih dulu dan lebih lama dari gue. Yang tidak mungkin jadi apa-apa kalau tidak menikah dengan gue. Yang mati-matian menghalalkan segala cara untuk mempertahankan pernikahan karena takut tidak lagi sukses. Lo itu cuma pengemis, sialan. Bahkan, pengemis yang asli saja tidak bisa menyaingi seberapa hina dan rendahannya diri lo ini. Wirya melontarkan segala keburukan Renata begitu belak-belakan tanpa rasa kasihan sedikit pun. Jadi, siapa yang rendahan di sini, Renata? Bangsat lo. SEHARUSN ya gue bunuh lo juga Wirya. Kenapa lo menghancurkan rencana gue begini? Wira tak menggubris sama sekali segala teriakan Renata. Dia kembali duduk di sofa lalu memberi isyarat pada orang suruhannya yang sejak tadi berdiri sigap dengan ekspresi wajah kaku dan juga keras itu. Paham akan maksud isyarat dari Wirya, dia mendekat dengan sebuah iPad di tangan. Dia nampak mengutak-atiknya sejenak. Lalu menunjukkan layarnya tepat di hadapan wajah Renata. Awalnya, Renata sama sekali tidak bisa menebak apa yang Wirya lakukan, namun ketika melihat layar iPad yang ternyata menunjukkan sambungan panggilan video, Renata yang tadinya murka berubah pias dalam. Sekejap. Apa yang lo lakukan? Tanyanya mendadak kehilangan energi juga kekauan yang menguasai tubuh. Apalagi, lo kan bisa lihat sendiri. Wirya menguap malas. Ingin membakar butik lo, kan? Tubuh Renata langsung berubah gemetar, napasnya seketika memburu juga tersendat-sendat ketika panggilan video itu tengah menampilkan beberapa orang yang sedang menyemburkan cairan di sekeliling butiknya. Karena Wirya menyebutkan kata membakar pun Renata juga tidak terlalu bodoh untuk mengerti, dia tahu sekali cairan itu adalah bensin yang tentu saja akan dengan mudah terbakar jika terkena api. Gila. Lo benar-benar gila Wirya. Kepanikan kini tidak bisa lagi Renata tahan-tahan. Amarahnya sudah berganti akan rada kekhawatiran yang terasa mencekik. Baru tahu. Jawab Wirya melengos. Masih bisa merasa congkak untuk bisa mengendalikan gue, hah. Menghancurkan orang kayak Joe ini Renata. Wirya memberi jeda sejenak hanya untuk memastikan Renata melihat senyum merendahkannya yang kembali muncul. Secuil pun tidak memerlukan kekuatan. Dengan duduk di sini saja, lo bisa habis di tangan gue. Hentikan.
Hentikan itu semua. Renata menjerit, menggeleng-gelengkan kepala dengan tangis yang mulai terlihat. Dia mengamuk, menyumpahi Wirya namun juga terus mengulang-ulang kalimat permohonan agar Wirya berhenti melakukan hal gila itu. Sama sekali tidak ada. Sesenti pun Wirya tidak bergerak sama sekali dari single sofa yang ia duduki. Hanya menunduk dengan wajah datar melihat Renata yang mulai histeris. Lo berselingkuh dengan Adrian pasti karena ada suatu hal yang bisa menguntungkan Io kan? Sekarang bagaimana? Apa dia bisa membantu lo? Sama-sama tidak becus memang benar-benar cocok sekali ya kalian berdua ini. Tidak ada habis-habisnya Wirya melontarkan kalimat penghinaan yang sialnya adalah sebuah fakta. Lo yang rendahan memilih selingkuhan Renata, bukan Zahwa. Hentikan. Gue bilang hentikan. Dan lo Adrian, mau gue hancurkan juga. Wirya masih tidak mau peduli akan Renata yang mulai menangis dengan begitu kerasnya. Mau gue tarik semua investor di semua perusahaan bokap lo. Biar lo benar-benar hancur hingga ke akar-akarnya. Biar Pak Yanto bukan lagi membuat lo babak belur, namun juga sekalian saja menghilangkan nyawa lo. Definisi tanpa hati dan rasa kasihan adalah bagaimana keadaan hati Wirya pada saat ini. Dia benar-benar bisa menjadi seorang penjahat bengis jika ia mau. Bertindak dengan diam-diam, membiarkan lawan merasa menang terlebih dahulu lalu menghancurkan ekspektasi mereka di detik-detik terakhir agar mereka sadar, Wirya bukanlah tandingan yang pas untuk mereka semua. Kenapa diam? Takut. Dan lo, Renata, kenapa menangis begitu? Sekarang, lo benar-benar tahu kan kalau lo bukan apa-apa tanpa bantuan gue. Wirya berdiri, mendekati Adrian dan Renata yang total kehilangan kata. Menunduk menatap mereka yang masih berlutut namun bedanya kali ini dengan segala kalimat protesan yang tidak bisa lagi terucap. Dengan segala pemberontakan yang tidak lagi bisa tubuh lakukan karena sudah benar-benar merasa tidak berdaya di bawah segala ancaman juga dominasi Wirya. Don't playing around with me, karena lo berdua tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang bisa gue lakukan, bisik Wirya dengan suara rendah. Dan jika lo mengganggu Zahwa lagi, bahkan seujung kukunya saja, lo berdua seharusnya tahu apa yang akan terjadi. Sedikit informasi, gue lebih suka menyiksa secara perlahan. Daripada membuat kalian menghilang detik itu juga. Wirya memasukkan tangan ke dalam celana, lalu akan beranjak pergi namun ucapan dari orang suruhannya menghentikan langkahnya segera. Apa yang akan kita lakukan dengan mereka? Wirya berbalik lalu kembali menghadap Adrian dan Renata. Ah, iya, lupa. Sebaiknya apa ya? Dimasukkan ke dalam lemari pendingin agaknya seru untuk dibayangkan, ucapnya santai dan begitu main-main seolah ucapannya adalah bukan suatu kalimat yang mengerikan. Melihat Adrian dan Renata yang membeku, Wirya kontan saja menyemburkan tawa puas. Hentikan. Jangan bakar butikku. Tolong hentikan. Renata masih saja dengan amukannya itu, bahkan dia tidak peduli dengan dirinya sendiri yang nyawanya terancam. Yang di kepalanya sekarang hanyalah butik dan butik saja. Hanya jika lo meminta maaf kepada Zahwa dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi, akan gue pertimbangkan. Renata terhenyak, seketika terdiam. Tentu saja ingin langsung memprotes namun situasinya sekarang, di mana butiknya adalah definisi lain dari nyawanya sendiri yang sudah terancam, membuatnya sama sekali tidak bisa berkutik. Bakar sekarang, perintah Wirya karena tak kunjung mendengar sahutan dari Renata. Jangan. Oke, fine, akan gue lakukan, Renata seketika saja menjerit panik. Gue akan melakukannya jadi tolong berhenti. Wirya melirik orang suruhannya lalu mengangguk singkat yang membuatnya segera membalas dengan anggukan pula lalu mematikan sambungan video begitu saja. Tubuh Renata seketika luruh ke lantai, lemas sejadi-jadinya. Persetan dengan apa yang akan terjadi. Nyawanya, butik yang menjadi perjuangan hidupnya harus ia selamatkan terlebih dahulu. Biarkan mereka di sini, lepaskan talinya besok saja, perintah Wirya lalu kali ini benar-benar berlalu pergi. Sama sekali tidak mempedulikan Adrian dan Renata yang meneriakkan namanya berulang kali. Keluar dari ruangan, raut keras wajah Wirya langsung menghilang apalagi ketika dia naik ke lantai atas lalu dengan hati-hati membuka pintu kamar yang dijaga oleh dua orang suruhannya yang langsung membuka pintu dengan sigap ketika melihat kehadirannya. Bagaimana keadaannya? Tanya Wirya dengan suara pelan,
pada seorang dokter wanita yang nampak tengah memberesi peralatan medisnya, sepertinya pemeriksaan yang ia lakukan kepada Zahwa sudah selesai. Dia hanya syok, dan luka lecet di kakinya sudah saya obati. Mungkin agak sedikit bengkak dan perih kebesokan hari, namun itu hal yang wajar. Biarkan dia beristirahat dengan tenang malam ini, jawab dokter itu tersenyum ramah. Di sini sudah ada beberapa obat-obatan yang dibungkusnya, sudah saya beri instruksi kapan harus diminum. Saya permisi dulu kalau begitu. Wirya hanya mengangguk singkat, terlalu kacau pikirannya untuk menyahut. Setelah kepergian dokter itu, Wirya perlahan mengambil tempat di sebelah Zahwa yang sudah berganti pakaian dengan piyama tidur yang nampak nyaman. Wirya memang menyuruh dokter tadi untuk membantu menggantikan baju Zahwa yang sudah carut-marut bahkan juga lepek karena keringat. Dari sana saja Wirya sudah bisa membayangkan bagaimana takutnya Zahwa menghadapi situasi tadi. Hal tersebut membuat emosinya terasa mendidih kembali, namun ketika melihat tenang di wajah Zahwa yang tengah terlelap, untungnya emosi itu bisa menyurut secara perlahan. Dengan hati-hati Wirya mengelus pipi Zahwa yang pucat. Sisa air mata yang nampak di bulu matanya yang nampak basah membuat Wirya menghela napas sesak. Menggumamkan kata maaf berulang kali sambil terus mengusap pipi Zahwa yang benar-benar dingin. Berharap, hangat dari tangannya bisa tersalurkan kepada perempuan itu. Wirya mengambil tempat untuk berbaring di samping Zahwa, menatap langit-langit kamar dengan sisa emosi yang masih ada karena tentulah, otaknya tidak bisa berhenti memikirkan apa saja yang barusan terjadi. Sesuai apa yang dia katakan tadi, Wirya bukanlah orang yang bodoh, yang diam saja padahal dia teramat tahu situasi sedang tidak baik-baik saja. Tak hanya Renata yang Wirya awasi namun juga Adrian, sebab Wirya sudah memikirkan berbagai kemungkinan buruk seperti hubungannya dengan Zahwa yang bisa saja juga ketahuan. Dan jika sampai itu terjadi, Renata pastilah tidak mungkin diam saja. Sekarang, terbuktikan. Walaupun rencana wanita itu dengan Adrian bisa ia gagalkan. Awalnya Wirya merasa frustrasi karena Renata benar-benar bersikap hati-hati. Ia tak kunjung menemui Adrian untuk bisa ia jadikan sebagai bukti perselingkuhan wanita itu. Syukurnya Wirya bisa menemukan sendiri bukti itu dengan rekaman yang sudah tersimpan rapi di handphone juga segala penyimpanan lain untuk berjaga-jaga. Sungguh, tak mau lagi Wirya berubah lalai dan kecolongan. Lalu, pemberitahuan anak buahnya bahwa dirinya dan Zahwa tengah Adrian awasi membuatnya tidak bisa menahan rasa amarah lagi. Wirya bisa melihat dengan jelas mobil Adrian yang mengawasinya tak jauh dari halte tempatnya biasa menunggu Zahwa pulang bekerja. Wirya tahu, namun dia memilih diam terlebih dahulu. Tapi, karena perbuatan Adrian itu, emosi Wirya tidak bisa ia bendung lagi karena musuh bebuyutannya itu sudah mencampuri urusan hidupnya terlalu banyak. Jadilah, Wirya memutuskan untuk menghentikan secara sepihak kerjasama dengannya, itu juga ketika dulu menyetujui kerjasama itu karena Yanto yang memohon kepadanya. Sekarang, Wirya tidak mentolerir lagi, bahkan dengan Yanto saja ia juga melakukan hal yang sama. Tak peduli rugi ratusan miliar, semua itu seolah tidak harganya jika sampai Zahwa kenapa-napa. Apa saja akan Wirya lakukan untuk memutuskan lingkaran toksik di dalam hidupnya sekaligus memberitahu bahwa dirinya bukanlah lawan yang mudah. Wirya bahkan sampai memberi alat penyadap di apartemen Adrian sehingga segala rencana yang ia diskusikan dengan Renata, bisa Wirya ketahui, namun lagi dan lagi, dia memilih diam bak orang dungu yang tidak tahu apapun. Membiarkan mereka berdua melakukan rencana itu lalu menghancurkannya tepat di puncak ketika mereka merasa mereka telah menang dan begitu sombong mengatakan bahwa rencana mereka adalah rencana yang brilian. Bodoh. Sebenarnya Wirya bisa saja sekarang juga memusnahkan mereka, tapi Wirya memaksa akal sehatnya agar bisa bekerja. Dia mencoba memberikan sedikit toleransi karena bagaimanapun juga, walaupun perilaku Dian begitu semena-mena pada Zahwa, mertuanya itu sungguhan menyayanginya sebagai menantu pun dengan Pak Yanto, Wirya sudah belajar banyak dengan beliau dalam dunia bisnis. Mereka berdua berjasa di dalam hidup Wirya. Jika saja tidak ada mereka, Wirya mungkin memilih buta mata dan buta hati. Sudah sebanyak itu amarahnya. Maaf. Wirya berbisik sekali lagi, memeluk tubuh Zahwa lalu menarik napas panjang di ceruk lehernya. Mencoba menenangkan debaran menggila jantungnya, merilekskan tubuh kakunya yang tadi harus menahan emosi. Dan itu berhasil. Zahwa selalu berhasil untuk membuat dirinya menjadi lebih terkendali.
Wirya mencoba memejamkan mata dan bersamaan dengan Zahwa yang ia pastikan sudah aman berada di dalam pelukannya, lambat laun Wirya pun terlelap begitu saja. Eto. Bangun-bangun dengan keadaan kepala yang berputar juga tenggorokan yang terasa kering, belum lagi langit-langit kamar yang tinggi dan nampak mewah dengan lampu temaramnya yang terpasang di sudut-sudut namun benar-benar terlihat asing awalnya membuat Zahwa mengernyit. Detik demi detik berlalu dan otaknya yang mulai kembali bekerja dengan normal seketika membuat Zahwa tersentak dengan bola mata yang melebar. Hei, calm down. Zahwa yang sudah ingin cepat-cepat bangun untuk menyelamatkan diri segera bernapas selega-leganya ketika dia menoleh. Sudah ada Wirya di sampingnya yang langsung terduduk dengan raut wajah setengah mengantuk namun nampak jelas kekhawatiran di sana.